Konflik proyek Eco City Rempang Batam, antara korupsi Tommy Winata dan desakan investor Cina. Meletusnya konflik pembebasan lahan pengembangan proyek Rempang Eco City, Kota Batam, Kepulauan Riau, membuka cerita lama tertahannya kasus korupsi yang merugikan negara hingga 3,6 triliun rupiah. Korupsi melibatkan Tommy Winata, bos Arta Graha, lewat PT Makmur Elok Graha PT MEG, terkait penyelewengan izin lahan dan pengembangan proyek berkonsep, Kawasan Wisata Terpadu Eksekutif, KWTE, pada 2004 silam. Korupsi bermula ketika diterbitkan surat DPRD Kota Batam terkait investasi Pulau Rempang yang ditandatangani Ketua DPRD, Taba Iskandar pada tanggal 17 Mei tahun 2004. Surat tersebut berisikan rekomendasi 6 fraksi DPRD yang menyetujui PT MEG milik Tommy Winata sebagai pemegang konsesi pengembangan lahan Pulau Rempang. Sekitar 3 bulan kemudian, tepatnya tanggal 26 Agustus tahun 2004, Tommy Winata dan PT MEG menandatangani MOU kerjasama dengan Pemkot Batam yang dipimpin Wali Kota Nyat Kadir Ismet Abdullah. Teken MOU dilakukan di lantai 4 kantor Wali Kota dan disaksikan pula oleh Gubernur Kepri waktu itu. Lewat MOU tersebut, PT MEG diberi hak guna bangunan dengan kuasa konsesi selama 30 tahun yang bisa diperjang 20 tahun dan 30 tahun sehingga berpotensi menjadi 80 tahun. Isi nota kesepaham menunjuk kewajiban PT MEG menyusun development plan pengembangan kawasan Rempang seluas kurang lebih 17.000 hektare dan kawasan penyangga yaitu Pulau Setokok kurang lebih 300 hektare dan Pulau Galang kurang lebih 300 hektare. Sementara pemerintah Kota Batam dan BP Batam pun bertugas menyediakan tanah dan menerbitkan semua perizinan yang diperlukan PT MEG. Sesuai Perda Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan Kota Batam dan diperbarui dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003 dinyatakan izin usaha Tommy lewat PT MEG meliputi gelanggang bola ketangkasan dan gelanggang permainan mekanik elektronik. Sejak ditandangi MOU dan penyerahan hak konsesi kepada PT MEG di tahun 2004, proyek tersebut kandas, tindak berjalan. Di tahun 2007, terungkap kandasnya proyek disebabkan pemberian konsesi kepada PT MEG terindikasi korupsi dan merugikan negara senilai 3,6 triliun rupiah. Terkait dugaan korupsi tersebut, pada tanggal 14 November tahun 2008, Tommy Winata diperiksa Bareskrim Polri selama 2,5 jam. Termasuk Direktur PT MEG pun diperiksa. Setelah pemeriksaan tersebut, sampai hari ini, kerugian negara 3,6 triliun rupiah di balik korupsi proyek pengembangan Pulau Rempang, lenyap, hilang begitu saja. Saat ini, tanpa ada proses hukum lebih lanjut, proyek ini kembali didesak realisasinya. Kekuatan uang Tommy Winata bergerak layaknya sihir yang menggerakkan tangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Tidak peduli ada kasus korupsi yang harus diselesaikan, Airlangga menggunakan kuasa jabatannya untuk menetapkan Tommy Winata lewat PT MEG kembali memegang konsesi untuk melanjutkan pengembangan proyek Kepulauan Rempang setelah tertunda 18 tahun. Ambisi Tommy Winata diwujudkan Airlangga pada tanggal 14 April di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Proyek ini dipaksa masuk dalam daftar program strategis nasional 2023. Pemaksaan itu dilakukan lewat penerbitan Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Model konsesinya masih sama, hanya nama proyek saja yang dirubah dari KWTE menjadi Pulau Rempang Eco City. Tommy Winata lewat PT MEG ditetapkan membangun 3 pulau, yakni Rempang, Galang, dan Sempoko seluas 17.000 hektare untuk menjadi kota taman wisata dengan masa konsesi 80 tahun. Layaknya, harta karun terpendam, di tahap awal hingga 2040. Tommy siap gelontorkan 29 triliun rupiah dari keseluruhan potensi investasi jumbo 381 triliun rupiah dengan relasi cetak 186.000 tenaga kerja. Menariknya, lewat lobi Tommy Winata, PT MEG berhasil membantu pemerintah yakinkan perusahaan terbesar asal Tiongkok, Sinyi International Investama Limited untuk berinvestasi senilai 11,5 miliar dolar, setara 175 triliun rupiah. Rencana investasi Tiongkok ditindaklanjuti pada tanggal 28 Juli tahun 2023 lalu dalam bentuk tanda tangan MOU oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, disaksikan langsung Presiden Joko Widodo. Salah satu butir penting kesepakatan MOU, pemerintah wajib menyediakan atau memenuhi kesiapan tanah prioritas seluas 1.154 hektare dengan penyerahan tanah clear and clean selama 30 hari. Penyerahan lahan terhitung sejak ditandanganinya MOU. Inilah penyebab utama pemerintah gerasa-gerusu, mendadak, tiba-tiba memaksakan pembebasan lahan Rempang secepatnya. Bertindak otoriter, gunakan kuasa aparat, membabi buta, represif merampas lahan rakyat sehingga memunculkan konflik yang memakan banyak korban sipil. Lihatlah kelakuan pemerintah.
Penuhi ambisi kepentingan Tommy Winata yang korup dan investor China dengan cara adu domba, bikin berkelahi aparat dan warga. Wajar masyarakat menolak, melawan. Lahan mereka yang ditempati sejak 1843 dirampas dadakan tanpa ada kejelasan ganti rugi dan kompensasi yang layak. Pertama, terkait janji relokasi 2.600 kepala keluarga yang tersebar di 16 kampung terdampak, mulai dari Kelurahan Sembulan dan Rempang. Pemerintah menjanjikan pembangunan rumah tipe 45 di atas kafling 500 M2 di Kelurahan Sijantung, Pulau Galang. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda pembangunannya. 2.600 kepala keluarga yang dirampas lahannya, dipaksa sementara waktu tinggal di Rusun BP Batam, Rusun Pemkot Batam dan Rusun Jamsostek. Sembari bermukim di situ, pemerintah berjanji akan membangun rumah yang dijanjikan. Masyarakat jelas menolak. Bagaimana dengan mata pencaharian mereka? Bagaimana cara mereka melanjutkan hidup, penuhi kebutuhan tiap hari? Dipaksa tinggal menumpuk di rusun tanpa ada alternatif penguatan ekonomi. Mau miskinkan, bikin kelaparan rakyat. Pemerintah menjanjikan jaminan biaya hidup Rp1.034.636 per orang, terbatas hanya untuk 3 orang dalam satu kepala keluarga selama masa relokasi sementara. Mencakup semua kebutuhan hidup, termasuk air, listrik, layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Bantuan tersebut, justru menjebak ratusan ribu orang hidup di bawah kategori hidup layak, di bawah garis kemiskinan. Masyarakat juga tidak sepenuhnya percaya akan janji itu. Pemerintah ini udah terbiasa berbohong. Jangankan penuhi janji-janji manis itu, ganti rugi perampasan lahan saja tidak diberikan ke warga sampai hari ini. Bahkan dengan kenyolnya, Kapolri menyebarkan kabar hoaks, rakyat udah terima ganti rugi. Ganti rugi dari mana? BP Batam saja ngaku belum beri ganti rugi lahan ke masyarakat. Kenapa harus terburu-buru? Usir warga. Kenapa tidak selesaikan dulu pembangunan hunian dengan fasilitas tetap lengkap dengan sumber pemenuhan ekonomi layak seperti yang dijanjikan, sebelum direlokasi? Rakyat pasti sepakat dengan gagasan pembangunan pemerintah, tapi bukan begini caranya. Rampas lahan rakyat dengan cara-cara otoriter, dipaksa relokasi tanpa kepastian hunian keberlanjutan hidup layak. Alasan penolakan penting lainnya adalah eksistensi budaya dan ajaran Melayu Islam yang ratusan tahun berjalan akan lenyap seketika. Digantikan budaya modern ala China yang sekuler dan anti-Islam. Lihatlah Development Plan PT MEP yang bekerja sama dengan China. Orientasinya meliputi pengembangan gelanggang bola ketangkasan dan gelanggang permainan mekanik elektronik. Termasuk lokasi aneka hiburan modern, arena ketangkasan kaliber dunia, mengimbangi pusat judi di Sentosa Island dan kawasan Marina Bay Singapura. Selain itu juga berorientasi pada pengembangan kawasan Rempang sebagai The New Engine Indonesian's Economic Growth yang berkonsep Green and Sustainable City. Tommy dan pemodal China akan menjadikan Rempang sebagai pusat pengembangan fasilitas hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika terbesar untuk memproduksi energi terbarukan yaitu solar panel yang digunakan untuk menghasilkan listrik dari matahari. Ujungnya, seperti kasus hilirisasi yang sudah-sudah, pribumi dijadikan jongos babu atas nama penyerapan tenaga kerja degen upah tak seberapa. China sukses rampok murah sumber energi baru terbarukan dengan ongkos murah dan jangka waktu eksploitasi 80 tahun. Seperti kasus hilirisasi nikel. Perlawanan warga Rempang sulit dihentikan, XINYI Group ancam cabut investasi, alihkan ke Johor, Malaysia. Penandatangan MOU Xinyi Group China dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, menetapkan batas waktu penyerahan lahan Pulau Rempang secara clean and clear, 30 hari. Xinyi mendesak, pelaksanaan pembebasan lahan rampung pada tanggal 28 September mendatang. Artinya, pemerintah hanya punya waktu kurang dari 2 minggu untuk memaksa warga mengosongkan lahan Pulau Rempang. Namun kenyataan menunjukkan, rumit bagi pemerintah memenuhi deadline waktu yang didesak Xinyi Cina. Masyarakat melawan. Relokasi memicu bentrokan, memperlambat proses pengosongan lahan. Kenyataan ini direspon grup Xinyi Cina dengan sinyal, ancaman mencabut kesediaan investasi di Pulau Rempang, Galang dan akan mengalihkan investasinya ke wilayah Johor, Malaysia. Sinyal dan peluang hengkangnya Xinyi ke Malaysia disampaikan Sekretaris Kemenko Perekonomian, Sisiwijono Mugiarso. Menurutnya, pada Kamis tanggal 14 September kemarin, pihak Xinyi Group mendatangi kantor Kemenko Perekonomian, menanyakan dinamika perlawanan warga Pulau Rempang dan progres upaya pengosongan lahan. Susiwijono menyatakan, pihak Xinyi sangat sensitif dengan kerasnya perlawanan warga. Apalagi perlawanan tersebut telah berkembang menjadi isu ras dan agama, Melayu Islam, sehingga perlawanan rakyat diperkirakan akan sulit meredah. Merespon sikap Xinyi Group, pemerintah khawatir hal itu akan berpengaruh pada kelanjutan investasi raksasa pabrik solar panel tenaga listrik tersebut. Apalagi, saat ini, Xinyi Group juga tengah mempertimbangkan permintaan investasi sejumlah negara tetangga. Salah satu yang paling getol adalah Malaysia. Penolakan berujung bentrokan pengosongan lahan Pulau Rempang,
Menjadi kesempatan baik bagi PM Malaysia, Anwar Ibrahim yang akhir-akhir ini sangat agresif merayu grup Xinyi untuk memindahkan investasi ke Johor. Anwar Ibrahim sangat tergiur dengan tawaran nilai investasi jumbo Xinyi di Pulang 11,6 miliar dolar, setara 175 triliun rupiah. Kecemasan ini disampaikan pihak Kementerian Koordinator Perekonomian, lantaran Xinyi Group sedang dalam situasi genting perluasan investasinya ke luar Cina. Mereka tidak bisa menunggu terlalu lama untuk pengosongan lahan Pulau Rempang. Xinyi Group perlu segera membangun bisnis di Pulau Rempang untuk mengantisipasi ketegangan politik dan perdagangan Cina dengan Amerika. Hingga hari ini, industri-industri besar Cina sangat khawatir hadapi wacana Amerika melarang impor segala produk China yang berpotensi menghambat bisnis Xinyi Group. Pertemuan BRICS Plus di Johannesburg Agustus kemarin makin menaikkan tensi geopolitik Amerika terhadap Cina dan Rusia. Pergulatan perang argumentasi dan psikologisnya makin keras bergulir. Amerika keluarkan ultimatum akan menutup semua impor dari China pada 2025 mendatang. Inilah alasan utama Xinyi China mendesak pemerintah Indonesia melakukan percepatan pengosongan lahan Pulau Rempang dalam waktu singkat 30 hari. Mereka harus segera membangun basis produksi baru berskala masif sebagai alternatif. Merespon desakan tersebut, pemerintah bertindak layaknya jongos babu yang secara dadakan, gerasa-gerusu menabrak semua ketentuan demi mempercepat perampasan lahan warga untuk diserahkan ke Xinyi Group. Wajar pemerintah takut kehilangan investasi jumbo China. Kapan lagi dan dari mana lagi pemerintah bisa dapatkan komitmen investasi dengan nilai 170 triliun rupiah dalam 5 tahun dan akan berkembang jadi 381 triliun rupiah untuk keseluruhan pengembangan proyek. Jumlah yang sangat fantastis. Kesempatan seperti ini sangat sulit didapatkan. Wajar pemerintah begitu ngotot menabrak semua aturan, terutama regulasi pertanahan nasional demi memastikan pengosongan lahan dalam waktu singkat, hanya 30 hari. Bayangkan, 17.000 hektar lahan meliputi 16 kampung tua, 2.600 rumah tangga, hampir 10.000 orang, pembebasan lahan dan relokasi hanya 30 hari. Hampir mustahil, menunjukkan ketidakwarasan pemerintah. Kemurnian akalnya benar-benar terturup lembaran uang kertas. Bagaimana proses clear and clear dapat berjalan hanya 30 hari dengan tingkat kerumitan seperti itu? Tapi karena tidak ingin kehilangan investasi jumbo China, pemerintah optimis mampu memenuhi ketentuan investasi terkait syarat pengosongan lahan yang dipaksakan China. Pemerintah paksakan cara-cara otoriter dan melawan hukum. Hilang akal sehat. Gunakan kekerasan, merekayasa kebijakan, menipu rakyat, kerahkan aparat menindas rakyat. Hitungan hari pasca penandatangan MOU di Chengdu, China, Jokowi perintahkan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto keluarkan Permen Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan daftar PSN. Pulau Rempang dipaksa masuk dalam daftar PSN. Beberapa hari kemudian, Jokowi perintahkan Menteri Agraria, Hadi Cahyanto keluarkan SK HPL sementara bersyarat kepada BP Batam. Selanjutnya, BP Batam melimpahkan penguasaan dan pemanfaatan lahan kepada PT MEG milik Tommy Winata. Selanjutnya, Xinyi Group bekerja sama dengan PT MEG untuk kerjakan proyek di atas lahan dimaksud. Proyeknya diberi nama Rempang Eco City. Dari kronologi tersebut, sesungguhnya konstruksi hukum investasi Rempang Eco City cacat, tidak punya alas hukum yang sah terkait pembebasan lahan Rempang. Pertama, BP Batam belum memiliki sertifikat HPL yang diterbitkan Kementerian Agraria. BP Batam hanya baru mengantongi SK sementara. Penerbitan SK bersyarat itu pun hanya untuk 600 hektar lahan Pulau Rempang. Ingat, SK sementara tidak bisa menjadi alas hukum bagi BP Batam paksa warga kosongkan lahan. Harus dipenuhi syarat clean and clear dengan warga dulu. Setelah semua syarat dipenuhi, terbit sertifikat HPL, baru BP Batam bisa perintahkan warga kosongkan lahan. Kenyataannya, belum kantongi sertifikat HPL, BP Batam udah paksa warga kosongkan lahan. Jelas melanggar hukum. Dalam SK sementara, BP Batam hanya kuasai 600 hektar lahan Pulau Rempang. Sementara dalam perencanaan proyek, disebutkan kebutuhan lahan 17.000 hektar yang dimanfaatkan. Pertanyaannya, 16.400 hektar lahan sertifikatnya HPL-nya mana? Bukannya SK sementara BP Batam, lahan yang dikuasai hanya 600 hektar. Lalu sisa kebutuhan lahan pakai sertifikat HPL dari mana? Berikut nih, dari total 17.000 hektar kebutuhan lahan Eco City, 7.500 hektar lahan diperuntukkan untuk proyek PT Group Xinyi. Pertanyaannya, tanah yang dikuasai BP Batam lewat penerbitan SK sementara hanya 600 hektar, lalu minus 6.900 hektar, 600 hektar sampai 7,500 hektar sama dengan 6.900 hektar SK HPL-nya mana? Kedua, dari 17.000 hektar lahan dimaksud, SK sementara yang dikantongi BP Batam hanya 600 hektar. Selebihnya, 16.400 hektar itu lahan hutan.
Secara hukum tidak bisa diterbitkan GU-nya. Artinya, pelaksanaan proyek Rempang Eco City adalah bentuk izin pemerintah kepada BP Batam, PT MEG dan NC Group membangun proyek tanpa HGU di lahan hutan Pulau Rempang. Selanjutnya, ada yang keliru soal kesepakatan pemanfaatan lahan untuk proyek Rempang Eco City. Ini jelas melanggar kesepakatan proyek BP Batam, Pemkot dan PT MEG di tahun 2004. Rekomendasi DPRD adalah untuk kawasan wisata terpadu eksklusif (KWTE) tanpa relokasi penduduk kampung Melayu tua. Kenapa sekarang mendadak yang disiapkan adalah proyek Rempang Eco City? Kesepakatannya apa? Eksekusinya apa? Perubahan perencanaan proyek wajib dibarengi penerbitan perizinan baru termasuk AMDAL dan feasibility study tersendiri. Jika tanpa perubahan izin, alias masih tetap menggunakan izin lama, maka PT MEG adalah perusahaan yang cacat hukum untuk beroperasi di Rempang. Catatan pentingnya, di atas tumpukan perilaku melanggar hukum tersebut, PT MEG 2004 dahulu telah gagal merealisasikan proyek. Menggantung 18 tahun lamanya.